Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Lutfil Ansori, CGP Angkatan 11 dari Kota Semarang, dari SMK Negeri 7 Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro setelah saya mempelajari modul 1.1. Untuk memulai membuat kesimpulan dan refleksi modul titik 1, ada 3 pertanyaan refleksi yang harus saya jawab. Ketiga pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki pemahaman tentang murid dan pembelajaran di kelas, yaitu tentang murid. Yang pertama, saya beranggapan bahwa murid adalah individu yang pasif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, tugas utama murid adalah menerima dan menghafal informasi yang disampaikan guru. Yang ketiga, kemampuan murid diukur berdasarkan nilai ujian dan tugas. Dan yang terakhir adalah murid yang pandai adalah murid yang selalu mendapatkan nilai tinggi. Sedangkan pemahaman saya tentang pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran di kelas berpusat pada guru. Guru adalah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan di kelas. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Dan yang terakhir, tujuan utama pembelajaran adalah untuk mempersiapkan murid menghadapi ujian. Itu adalah pemahaman saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan refleks yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran di kelas mengalami perubahan yang signifikan. Berikut beberapa keyakinan baru saya. Yang pertama, murid adalah individu yang aktif dan memiliki potensi yang unik. Tugas utama murid adalah mengembangkan potensi diri mereka secara holistik. Selanjutnya, kemampuan murid diukur melalui berbagai indikator, tidak hanya nilai ujian. Setiap murid memiliki potensi untuk menjadi pandai di bidangnya masing-masing. Pembelajaran di kelas harus berpusat pada murid. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing bagi murid. Berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif harus digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Tujuan utama pembelajaran adalah untuk membantu murid mencapai potensi terbaik mereka dan menjadi individu yang berkarakter mulia. Selanjutnya,
Saya akan menjawab pertanyaan refleksi yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Berdasarkan pemahaman saya setelah mempelajari modul 1.1, berikut adalah hal yang akan saya terapkan dengan segera agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Dua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, mengembangkan karakter murid. Yang keempat adalah meningkatkan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh konkret. Yang pertama adalah membuat pojok literasi di kelas dengan berbagai buku bacaan yang menarik dan beragam. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan murid belajar secara kolaboratif dan memecahkan masalah. Yang ketiga, memberikan murid kesempatan untuk memimpin presentasi kelas atau kegiatan lainnya. Yang keempat, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam untuk mengembangkan minat dan bakat murid. Selanjutnya, berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua tentang kemajuan belajar anak dan bekerja sama untuk mendukung perkembangan anak. Demikian tadi adalah beberapa demikian tadi adalah hasil refleksi dan kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.1. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.